Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan membacakan fadilah amal, yaitu kitab fadilah amal tentang bab sholat. Hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dua orang dari kabilah Balai, suatu kabilah keturunan Qutadah, telah masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Salah seorang dari keduanya telah mati syahid dan yang seorang lagi mati setahun kemudian. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, aku bermimpi bahwa orang yang mati terakhir itu dimasukkan ke surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran terhadap kejadian tersebut. Esok paginya aku sampaikan mimpiku kepada Nabi SAW, atau mimpi itu diceritakan oleh seseorang kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, bukankah orang yang mati terakhir itu berpuasa penuh pada bulan Ramadan dan sholat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian rakaat sholat selama setahun. Rawahu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, At-Targhib. Keterangan, jika setiap bulan dalam setahun berjumlah 29 hari lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali sehari ditambah witir, maka sudah berjumlah 6.960 rakaat. Dan seandainya setiap bulannya dihitung 30 hari lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali, maka bertambah 20 ditambah sholat rawatib ditambah sholat nawafil, maka tidak dapat kita bayangkan berapa banyak rakaatnya. Ibnu Majah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan kisah di atas dengan rinci. Talha radhiyallahu anhu sebagai orang yang memimpikan hal ini bercerita, ada dua orang dari suatu kabilah datang kepada Rasulullah SAW dan keduanya masuk Islam secara bersamaan. Sahabat yang satu adalah orang yang penuh semangat dan berani, sehingga dalam suatu peperangan ia telah syahid, dan yang satunya lagi meninggal dunia setahun kemudian. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan pintu surga dan kedua orang itu juga ada di sana. Seseorang datang dari surga dan mengizinkan sahabat yang meninggal dunia setahun kemudian untuk masuk surga. Sedangkan sahabat yang mati syahid tetap di tempatnya. Tak lama kemudian dari dalam surga datanglah seseorang dan mengizinkan sahabat yang syahid untuk masuk surga. Ia berkata kepadaku, engkau belum saatnya masuk surga, pulanglah. Ketika bangun pada pagi hari, kuceritakan mimpi itu kepada orang-orang. Semuanya sangat heran, mengapa si syahid baru diizinkan masuk surga setelah orang yang meninggal dunia itu setahun kemudian. Seharusnya yang mati syahid lebih dulu masuk surga. Akhirnya mereka menemui Nabi SAW dan menceritakan peristiwa ini. Beliau bersabda, mengapa kalian heran? Jawab kami, ya Rasulullah, kami heran mengapa syahid yang bersemangat tinggi dalam perjuangan agama lebih akhir masuk surga daripada yang meninggal dunia setahun kemudian. Jawab Nabi SAW, bukankah ia memiliki kelebihan setahun beribadah daripada si syahid? Jawab kami, benar. Tanya beliau, bukankah ia memiliki kelebihan 1 bulan saum Ramadan daripada si syahid? Jawab kami, benar. Tanya Nabi SAW, bukankah ia memiliki kelebihan sujud dalam sholat daripada si syahid? Jawab kami, benar. Sabda beliau, perbedaan kedua orang itu ibarat langit dan bumi. Riwayat lain sebagaimana riwayat di atas masih banyak dalam kitab-kitab hadis, seperti tertulis dalam Sunan Abu Daud, bahwa perbedaan antara keduanya ketika masuk surga itu 8 hari. Ketika orang yang terakhir masuk surga, 8 hari kemudian baru si syahid masuk surga. Sesungguhnya kita dapat memahami betapa besar nilai sholat itu. Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah penyejuk mataku. Sabda Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat mencintai sholat. Berarti sholat bukanlah hal yang biasa. Dalam hadis lain diceritakan bahwa ada dua orang bersaudara. Kakaknya telah meninggal dunia lebih dahulu. 40 hari kemudian barulah adiknya meninggal dunia. Kakaknya lebih soleh daripada adiknya. Orang-orang pun memuji-muji kakaknya. Ketika Nabi SAW mendengar hal itu, beliau bersabda, apakah adiknya bukan seorang muslim? Jawab orang-orang, dia seorang muslim, tetapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalian tahu dalam 40 hari itu berapa banyak derajat adiknya telah ditinggikan karena sholat? Perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan anak sungai yang jernih dan dalam di depan rumah seseorang, dan ia mandi di anak sungai itu setiap hari 5 kali. Maka apakah masih melekat kotoran di badannya? Sabda beliau selanjutnya,
Apakah kalian mengetahui dalam 40 hari itu sejauh manakah sholat telah meninggikan derajatnya? Demikian tadi keterangan hadis ketujuh tentang pentingnya sholat, fadilah sholat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat dengan sempurna. Semoga bacaan hadis tadi bermanfaat dan kita niat untuk mengamalkannya dan menyampaikannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.